Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi isalata jalim an namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillah ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa li bitakaman khususan khasatan ila musma'ata kitab matlab saya Muntaqab bin Muafiq rahimahullah ta'ala wa jami' talamiti wa masyayikhina wa amal fukatum allati ta'lamna wa alamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nadhum Matlab. Mari kita mulai dengan cara kita baca bersama-sama nadhumannya, yaitu kita ulang 3 kali. Sebelum kita maknai, kita ulang baca yaitu tiga kali. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Tsumma salatu wa salamun nami 'ala nabi sayyidil anami. Tsumma salatu wa salamun nami 'ala nabi sayyidil anami. Tsumma salatu wa salamun nami 'ala nabi sayyidil anami. Mari kita maknai. Sudah siap? Tsumma salatu mongko nuli utai rahmat takdim. Tsumma salatu mongko nuli utai rahmat ta'zim. Mongko singkatan apa? Jim. Jim di atas. Utai singkatan mim kecil di samping ya. Tsumma salatu mongko nuli utai rahmat ta'zim. Wassalamu lan keselamatan. Wassalamu lan keselamatan. An-nami kang munda-munda. Kang singkatan apa? Shot ya, shot kecil di atas. An-nami kang munda-munda. Iku ala nabi. Iku ala nabi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Iku singkatan kha di atas. Iku ala nabi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Sayyidil Anami. Sayyidil Anami kang dadi gustine para menungsa. Sayyidil Anami kang dadi gustine para menungsa. Pun artosipun lajeng tambahanipun kawelasan saha keselamatan mugia tetep kaunjuk ngersanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gustinipun sedaya manungsa. Jadi Kiai Nazim yaitu Syekh Muntaqab bin Muafiq itu beliau melanjutkan nadhamannya dengan mengatakan tsumma sholatu wassalamun nami 'alan nabi sayyidil anami. Kemudian rahmat, sholawat dan salamnya Allah
itu semoga senantiasa ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan seluruh makhluk. Jadi setelah penyusun nazam, yaitu siapa tadi? Syekh Kiai Muntaqa bin Muafiq, itu setelah beliau membaca basmalah dan hamdalah, kemudian beliau itu memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rahmat takzim serta rahmat keselamatan Allah itu ditujukan atau diberikan kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi junjungan seluruh makhluk, serta kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Nah, perlu saya mengetahui tentang lafaz sholawat. Jadi berbagai lafaz sholawat dan salam itu diperkenalkan oleh para ulama. Tetapi yang jelas dalam berdoa itu kita hanya boleh menggunakan sholawat dan salam. Dalam hal doa ya bagi para nabi dan rasul, kita itu tidak boleh menggunakan rahimallah atau radhiyallahu atau radhiyallahu anhum atau karamallahu wajah atau itu karamallahu anhum. Itu tidak boleh kalau kita mendoakan para nabi dan rasul seperti itu, tidak boleh. Ya, yang boleh bagaimana ya? Itu kita doakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tidak boleh radhiyallahu atau karamallahu wajah, itu tidak boleh kalau kita mendoakan para nabi dan rasul. Jadi dikatakan walaya juzu ad-du'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairil waridi karahimahullah balil al-munasabi walaiki fi haqqil anbiya ad-du'a bi sholati wassalam. Jadi tidak boleh mendoakan Nabi Muhammad SAW itu dengan lafaz yang tidak warid, maksudnya lafaz wirid atau doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Seperti apa? Seperti lafal rahimallahu, itu tidak boleh. Tetapi lafal yang sesuai dan layak untuk para nabi dan rasul itu adalah lafal sholawat dan salam. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya semoga rahmat takdim dan salamnya Allah selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarganya, ya dan para keluarganya. Nah, yang dimaksud keluarganya Nabi itu siapa? Nah, secara garis besar itu ada dua pengertian. Jadi keluarga Nabi itu secara garis besar ada dua pengertian yang dikaitkan keluarga Nabi. Siapa orang-orang tersebut? Nomor satu yaitu orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini termasuk keluarga Nabi. Orang-orang dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib ini termasuk keluarga Nabi. Ini juga termasuk orang-orang yang kita doakan, yang beliau Kiai Nazim doakan. Nah, yang kedua yaitu lafal ilah dalam doa, yaitu para pengikut Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Jadi lafal ilah keluarga Nabi itu kalau di dalam masalah hal doa yaitu para pengikut Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Nah, tadi juga dikatakan semoga rahmat salam dan takzimnya Allah selalu dilimpahkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi itu siapa? Kita pun juga harus tahu. Nah, jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari itu menyebutkan bahwa sahabat Nabi itu adalah
orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan meninggal dunia itu juga dalam keadaan Islam, meskipun dia itu buta dan belum tamyiz. Jadi orang itu bisa dikatakan sebagai sahabatnya Nabi kalau dia itu sudah pernah berjumpa Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Dia itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan dia juga beriman kepada Nabi, maksudnya dia itu beragama Islam dan meninggal dunianya pun juga membawa iman Islam meskipun dia buta. Sepertinya siapa? Umi Maktum, itu termasuk sahabat Nabi yang beliau itu buta atau belum tamyiz. Nah, beberapa ulama hadis yaitu seperti Abu Zuhrah Ar-Razi itu mengemukakan bahwasanya jumlah sahabat itu tak kurang dari 100.000 orang. Nah, jumlah ini tentu dengan mempertimbangkan luasnya perjalanan Nabi dan interaksi beliau dengan masyarakat di berbagai daerah. Jadi itulah yang dimaksud sahabat itu. Siapa? Orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup dan dia, orang tersebut itu masuk agama Islam dan meninggalnya pun juga dalam keadaan membawa iman Islam walaupun dia buta atau belum tamyiz. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.